Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Perkembangan moral adalah apabila seseorang telah mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu. Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang lainnya. Berbeda dengan penganut behaviorisme lainnya, Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulasi, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Menurut Piaget, perkembangan moral memiliki dua tahap, yaitu heteronomous, yang berarti moral itu tidak dapat diubah dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang lebih dewasa dari si anak. Yang kedua, autonomous, yang berarti si anak mulai sadar dengan adanya moral, maka anak tersebut dapat dinilai baik dan buruknya. Serta teori perkembangan yang dikemukakan oleh Holberg menunjukkan bahwa sikap moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nilai kebudayaan. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 6 stadium perkembangan dengan 3 tahapan yang teridentifikasi. Berdasarkan teori di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penalaran moral adalah kemampuan seseorang untuk dapat memutuskan masalah sosial moral dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang akan dilakukannya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teori perkembangan spiritual Fowler. Menurut Fowler, tahapan perkembangan iman atau spiritual remaja berada pada tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3 disebut sintesis konvensional atau transisi antara masa kanak-kanak dan remaja atau remaja awal. Sedangkan tahap 4 disebut iman individuatif reflektif atau individuatif. Selanjutnya, karakteristik perkembangan spiritual anak usia sekolah yang dimulai usia 7-11 tahun. Menurut Fowler dalam De Smita berpendapat bahwa tahap ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. Anak mulai berpikir secara logis dan mengatur dunia dengan kategori-kategori baru. Selanjutnya, karakteristik perkembangan spiritual anak remaja. Dibandingkan dengan masa awal anak-anak, misalnya, keyakinan agama remaja telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kalau pada awal masa anak-anak, ketika mereka baru memiliki kemampuan berpikir, simbolik Tuhan dibayangkan sebagai person yang berada di awan, maka pada masa remaja mereka mungkin berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensi. Selanjutnya, implikasi perkembangan moral dan spiritual terhadap pendidikan. Untuk mengembangkan moral dan spiritual, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral dan spiritual mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralis dan religius. Sejatinya pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu dalam masyarakat, yang lulusan pendidikan formal yang hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan formal semata. Yang keempat yaitu psikologi transpersonal, merupakan cabang ilmu psikologi yang membahas keadaan dan proses pengalaman manusia secara lebih mendalam dan luas.
serta memiliki dimensi spiritual. Asumsi umum dalam psikologi transpersonal adalah pengalaman transpersonal melibatkan kesadaran yang lebih tinggi pada diri individu. Yang kelima, sedangkan dimensi spiritual dapat disebut sebagai dimensi batin atau kejiwaan seseorang. Dimensi ini adalah hal paling dasar dari diri manusia, dan dimensi institusional dapat dipahami sebagai dimensi hukum atau sesuatu yang bersifat kenegaraan. Lingkupnya lebih besar ketimbang dimensi kultural. Baiklah, itulah materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.